Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Vika Nurmasita dengan NIM 142240121. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang dashboard yang sudah saya buat. Ya, oke, kita mulai aja dari gambar besarnya dulu. Total sales kita selama 2 tahun itu nembus 118 juta dolar. Profitnya itu 16 juta 900 dolar. Nah, unit yang terjual lebih dari 1,1 juta unit dan profil marginnya itu ada di angka 14,23%. Sekilas, bisnis ini kelihatan sehat. Angkanya gede, tumbuh, dan kelihatan semua baik-baik aja. Tapi tunggu dulu, ya. Kalau kita lihat tren bulanan dari 2023 ke 2024, sales kita memang tumbuh, ya. Sales kita memang tumbuh, ada lonjakan yang cukup konsisten, terutama di pertengahan tahun, terutama di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Profit juga naik, tapi perhatikan deh, ada bulan-bulan tertentu di mana garis itu tipis banget, hampir nempel ke nol. Nah, ini tuh bukan kebetulan, dan kita bakal bahas kenapa ini bisa terjadi. Nah, secara geografis, pasar kita ini tersebar di 8 negara ya. Yang paling besar kontribusi salesnya itu ada Jepang, Prancis, England, dan disusul Italia, Jerman, US, India, dan Kanada. Nah, dari sisi segmen, sisi segmen ini eh, government ini mendominasi dengan porsi nyaris 44% dari total sales. Disusul small business di 35% dan enterprise di sekitar 16%. Sisanya mid market sama channel partners. Artinya, dua segmen ini, dua segmen teratas ini yang ngegetokin mesin revenue kita. Dan karena itu, kita punya ekspektasi yang cukup tinggi ke semua segmen, termasuk enterprise. Tapi, coba deh kita lihat ke sisi profit per segmennya. Nah, government itu profitnya 11,4 juta dolar atau top performance. Sementara untuk small business itu 4,1 juta dolar dan channel partner itu 1,3 juta dolar. Mid market ada di 700 ribu dolar. Semuanya hijau, semuanya nyumbang positif ya, kecuali satu segmen ini. Kecuali satu segmen ini, enterprise itu angkanya merah. Angkanya merah dan ini yang harus kita bedah lebih dalam. Lanjut, bakal ke ini, analisis kerugian enterprise ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kerugian enterprise ini menyebar kemana aja. Untuk ternyata semua segmen, semua negara itu kena dampaknya. Ya, semua negara itu kena dampaknya. Nggak ada negara yang lolos. Yang paling parah itu ada di Jerman, itu rugi 129 ribu dolar. Disusul Prancis dengan 119 juta dolar, maaf, 119 ribu dolar, dan ada India di 106 ribu dolar. Nah, ini tuh masalahnya bukan cuma satu wilayah aja. Ini tuh berarti kalau semua wilayah itu merah, berarti ini ada masalah sistematik yang ada di seluruh seluruh operasional enterprise kita. Ya, ini ada enterprise segmen salesnya itu nanti untuk penjualan di segmen enterprise itu ada di 19,610,000 ya.
Profit marginnya itu ada di minus 3,13 derajat. Jadi kita hampir jualan 200 juta dolar, tapi kita ujung-ujungnya itu nombok ya, ujung-ujungnya itu nombok di 614,55 ribu. Nah, nanti kalau kita lihat di top 11 transaksi kerugian tertinggi, itu bakal kelihatan polanya ya, bakal kelihatan polanya. Nanti ada VTT, Carretera Amarilla, dan Velo. Ini nanti muncul terus nih di top 11 transaksi kerugian tertinggi. Nah, untuk negara-negaranya itu bakal ada US, Kanada, Prancis, India, dan Italia. Transaksi terburuknya itu ada di VTT, itu di negara USA. Itu rugi hampir eh, 40 ribu dolar dari satu transaksi senilai 313 ribu. Ya, kita jual banyak, tapi penjualan itu justru mengikis margin kita. Untuk solusinya apa? Untuk solusinya itu, eh, pertama, kita lihat dulu perbandingan margin ini, ya. Channel partners dan eh, mid market itu punya profit margin yang tinggi. Government juga solid. Nah, sumber daya yang selama ini dialokasikan ke enterprise itu bisa digeser ke dua segmen ini, segmen charge partner dan mid partner, yang sudah terbukti menguntungkan ya. Sudah terbukti menguntungkan, tapi bukan berarti langsung tutup enterprise, tapi mulai kurangi exposure resikonya. Selanjutnya, ada rekomendasi kedua, fokus pada scale up di government dan small business. Dua segmen ini udah gabungin hampir 80% sales kita, dan keduanya itu positif profit. Kalau kita naikin penetrasinya di sini, entah lewat tambahan tenaga sales, expand ke subsegmen baru, atau push produk yang marginnya tinggi, growth-nya itu bakal jauh lebih sehat dibanding ngejar enterprise yang strukturnya itu bermasalah. Rekomendasi ketiga juga ada, dan ini yang paling konkret ya. Jadi stop jual Carter dan Montana ke segmen enterprise. Dua produk ini konsisten muncul di daftar kerugian terbesar. Sebaliknya, itu nanti dorong Paseo karena produk ini punya penjualan tinggi dan profitnya itu profit positif. Artinya struktur harganya itu sehat. Kalau enterprise tetap mau dilayanin, minimal harus pakai produk yang marginnya aman. Atau kalau repricing khusus enterprise, karena kemungkinan besar mereka dapat harga diskon terlalu dalam yang bikin margin jeblok. Nah, jadi singkatnya ada 3 langkah yang bisa langsung dieksekusi. Pertama, realokasi fokus ke segmen yang udah punya proven untung. Dua, scale up government. Scale up government dan small business yang udah jadi mesin profit kita. Ketiga, stop atau reprice produk-produk bermasalah di enterprise. Eh, karena apa? Karena 614 ribu dolar ini, kalau dibiarkan dengan volume yang terus naik, bisa jadi jutaan dolar masalah di tahun depan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya eh, jabarkan dari analisis dashboard saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.